10 alasan kenapa kamu wajib berkuliah di Australia. Simak video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kembali, dan di sini kita akan membahas 10 alasan kenapa sih kita wajib gitu ya berkuliah di Australia. Sebenarnya nggak wajib-wajib banget ya, tapi kita akan berikan alasan saja begitu ya. Kalau kamu sekarang masih dalam posisi memilih mau kuliah di mana nih di luar negerinya, mau kuliah di Eropa kah? Mau kuliah di Amerika kah? Mau kuliah di Asia, negara-negara Asia yang besar seperti Jepang, China, Korea Selatan, ataupun di negara-negara seperti negara-negara Timur Tengah, ataupun mau di satu-satunya benua dan juga satu-satunya negara Australia, gitu ya. Bisa dipilih itu mau di mana. Nah, kalau lagi galau gitu, saya sarankan silahkan kuliah saja di Australia. Kenapa? Karena memang kuliah di Australia ini sangat-sangat memberikan banyak sekali benefits, atau apalah, nanti akan saya kasih 10 alasannya ya. Dan kita mulai dari alasan yang pertama, yaitu adalah alasannya pastinya terkait dengan kualitas. Di sini kualitas pendidikannya jempol ya. Kualitas pendidikannya sangat-sangat keren sekali. Sudah bukan rahasia umum lagi ya, bahwa negara Australia menjadi salah satu negara dengan sistem pendidikan yang luar biasa. Jadi bagi kita yang memang ingin berkuliah di pendidikan tinggi gitu ya, bersekolah di pendidikan tinggi, pastinya Australia menjadi salah satu pilihan pertama selain negara-negara Eropa. Ya, kalau kualitas pendidikan tinggi sudah pasti bisa didapat di negara lain seperti Australia. Namun untuk nomor 2 nih alasannya, yaitu work-life balance, study-life balance, itu menjadi salah satu keunggulan juga yang ada di sini. Kenapa? Karena di sini pemerintah Australia, kampus-kampus di sini sangat-sangat mempertimbangkan wellness, well-being begitu ya, kesehatan mahasiswanya, kesenangan mahasiswanya, passion mahasiswanya gitu ya, dan kebutuhan mahasiswanya. Jadi sangat-sangat di nomor satukan di sini ya. Jadi kalian nggak boleh belajar terus, kalian nggak boleh bekerja terus, harus ada life balance-nya. Itu berhubungan dengan hobi dan juga berhubungan dengan yang namanya passion kamu tadi. Lanjut ke yang ketiga, yaitu adalah dapat kesempatan bekerja part-time ataupun full-time. Ini yang menjadi saya kasih rahasia besar ya. Jadi kalian yang di sini, mahasiswa di sini sangat-sangat diberi kesempatan oleh pemerintah dan secara legalnya gitu ya, ada di visa kita gitu ya. Jadi kita boleh banget yang namanya bekerja selama 24 jam seminggu untuk master degree seperti saya, ataupun buat 48 jam per 2 minggu. Kalau buat dependent, buat pasangan kita, itu unlimited hours, bisa berapa jam pun kalian bisa bekerja. Nah, untuk PhD, untuk S3 itu bahkan unlimited hours gitu ya, bisa berapapun bekerjanya di sini, dapat dolarnya lebih banyak pastinya ya, seperti itu. Itu untuk yang namanya kesempatan bekerja part time. Banyak sekali mahasiswa Indonesia yang pengen ke sini, salah satunya adalah selain kuliah pastinya pengen dapat dolar yang banyak seperti itu. Lanjut di nomor 4, alasannya adalah bahwa di sini sistem pendidikan yang fleksibel. Benar-benar saya sangat mengalami sendiri ya. Sistem pendidikan fleksibel ini seperti apa? Fleksibel ini adalah bahwa kamu enak gitu, bisa milih kuliahnya, dan bisa online, bisa ke kelas. Terus kalau lagi sakit ya udah sakit aja gitu ya. Terus misalnya fleksibelnya dari segi waktu, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Dan sangat-sangat misalnya mau bukan weekend nggak bisa ya, karena weekend pasti libur. Jadi maksudnya adalah fleksibel di sini kita lah yang menentukan jadwalnya. Monash ataupun kampus hanya memberikan schedule, table gitu, dan kita pilih mau yang mana, sesuaikan dengan keinginan kita dan juga kebutuhan kita. Pokoknya fleksibel aja, enak banget gitu ya. Lanjut ke yang kelima adalah customer service. Udahlah, ini mah sangat-sangat, saya belum pernah gitu ya. Kalau di Indonesia pasti jangan bandingkan ya, tapi untuk negara-negara lainnya yang memang negara maju juga, mungkin tidak akan sehebat di Australia ini soal customer service-nya. Itu soal pelayanan after service-nya.
bukan hanya soal di pendidikan saja, di kampus saja, tapi bahkan di berbagai tempatnya, di supermarket, terus di pelayanan publik, pokoknya after service-nya, customer service-nya juara nih ya. Gitu. Jadi mereka sangat mementingkan bagaimana customer, bagaimana kalau di sini mahasiswanya diperhatikan dari aspek sekecil misalnya air minum, aspek sekecil tempat duduk, aspek sekecil untuk belajar, aspek sekecil untuk ke toilet, pokoknya aspek sekecil apapun itu diperhatikan. Mental health gitu ya ada, terus disabilitas, terus pokoknya di sini inklusif. Walaupun dari segi religion inklusifnya belum seinklusif itu gitu ya, karena mungkin Islam di sini sebagai agama saya masih terlihat sangat-sangat dikesampingkan, tidak seperti inklusivitas untuk komunitas-komunitas lainnya. Alasan berikutnya adalah bahwa di sini itu seperti di Indonesia lah, multicultural country gitu ya. Apalagi di negara di kota-kota besar seperti Melbourne, Sydney gitu ya, Brisbane. Itu adalah kota yang memang banyak sekali budaya-budayanya. Ada India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, China, apalagi Indonesia dan juga negara lainnya, Turki, Bosnia di sini berkumpul semuanya gitu ya. Jadi multikultural bukan soal budaya di dalam negerinya, tapi multicultural country. Jadi kulturnya bukan kultur biasa saja, tapi beda-beda negara pasti kan beda-beda aspek juga ya. Jadi sangat-sangat bisa hidup tenang, aman, tentram, damai di salah satu kota ternyaman di dunia itu, Melbourne. Ya, kalau saya kan di Melbourne. Lanjut adalah bahwa di sini nomor 67 gitu ya, itu terkait dengan bahwa kita bisa berkesempatan tinggal setelah lulus, yaitu ada namanya visa temporary graduate visa. Kalau untuk master degree itu 2 tahun dan juga untuk PhD itu 3 tahun gitu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk bisa bekerja dulu nih setelah lulus, nggak langsung pulang ke negara kita. Selanjutnya kampus-kampus di sini adalah fokus kepada penelitian gitu ya, fokus kepada inovasi. Jadi kalau kita pengen belajar lebih banyak soal jejaring, networking, terus berhubungan dengan pokoknya top quality outcomes yang ada di kampus-kampus di dunia, salah satunya pasti ada di Australia ini. Jadi jangan jangan merasa aduh kok Australia kayaknya walaupun dekat Indonesia misalnya nggak sekeren itu, keren banget. Jadi kamu harus coba. Lanjut yaitu di sini hidupnya sangat-sangat berkualitas, pokoknya enak banget begitu ya. Kalau tadi kan ada customer service-nya, kalau di sini fasilitas hidupnya sudah enak. Semuanya serba gratis dari segi fasilitas publik ya, semua fasilitas publik gratis, taman, arena belajar, playground, barbecue, terus transportation publiknya bagus. Walaupun nggak ada ke bandara aja, itu yang paling sebel tuh nggak ada langsung ke bandara ya, si transportation publik, kereta terutama nggak ada kereta bandara. Kalau bis ada, taksi online adalah pokoknya kereta tuh yang nggak ada ke bandara. Lalu tempat minum, terus fasilitas, pokoknya berhubungan dengan fasilitas publik aja, semua gratis dan bisa memberikan kenyamanan. Dan di setiap suburb itu ada satu, nggak usah jauh-jauh, jadi semua suburb, semua kecamatan itu mereka punya fasilitas yang sama. Jadi nggak usah pergi ke kota, nggak usah pergi ke suburb lain, karena di suburb mereka juga sudah ada. Dan terakhir adalah jejaring globalnya pastinya ya. Di sini peluang kerjanya tinggi, terus jejaring global networkingnya juga sangat besar gitu ya. Bukan hanya di Australia sendiri, tapi pasti lulusan dari sini bisa bekerja di Eropa, di Amerika, di Indonesia udah pasti gitu ya. Dan di negara-negara maju lainnya. Seperti itu ya. Itu adalah 10 alasan kenapa kalian wajib untuk meneruskan kuliah kamu di sini di Australia. Mudah-mudahan kamu menjadi salah satu mahasiswa Australia di kemudian hari ya, yang nantinya bisa meneruskan beragam kesempatan emas yang pernah didapatkan oleh mahasiswa Indonesia sebelumnya, dan juga menjadikan Indonesia negara emas, generasi emas gitu ya, bukan generasi cemas seperti saat ini. Terima kasih, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.